Om Swastiastu. Hidup dan gede sane rumah kesuci ledang titiang rikiring luhur niki lungsur madetan keni cakrabawur ring lingida. Para panita yang ada di wilayah Jawa Timur yang menonton acara Dharma Santi virtual ini yang saya sucikan, para pinandito di wilayah Jawa Timur, terutama PSN, saya dapat informasi hampir 1.000 lebih ada pinandito juga yang saya sucikan. Para pimpinan umat dari pimpinan provinsi, Bapak Ketua Parisade, kabupaten, 21 kabupaten di seluruh Jawa Timur yang saya banggakan dan istimewa, Bapak Dirjen kita yang baru, juga orang Jawa Timur, tepuk tangan ini. Selamat untuk Pak Trianto Koseto, untuk pertama kali kita membangun sebuah kesetaraan. Biasanya dirjennya dari Bali, sekarang dari Jawa. Ya. Tapi kita tidak berbicara masalah kesukuan, tapi kita bicara masalah kehinduan. Bagi saya bukan promosi teh botol, apapun makanannya minumnya teh botol sosro ya. Artinya apapun sukunya yang penting Hindu. Kebetulan saya barusan balik dari Sulawesi Barat juga saya ketemu dengan orang Mamasa. Jadi orang Mamasa, orang Sulawesi yang rada-rada ke Tanah Toraja. Ya, jadi kita semua satu. Para sederek sadulur se-Jawa Timur yang nonton acara ini yang saya sangat kasihi dan saya sangat banggakan. Pada malam hari ini merupakan kehormatan yang luar biasa. Seminggu yang lalu persis Manis Kuningan saya berangkat ke Sulawesi Barat. Karena pada sebulan yang lalu sudah ke sana dalam situasi COVID, saya harus menggunakan protokol kesehatan. Ternyata astung karir 2 kali sebulan saya rapid, saya tetap sehat. Jadi kuncinya adalah kita harus memperkuat iman kita, serada kita, maka imun kita pun akan meningkat. Malah justru kita takut, maka disitulah ya kita tidak merasa percaya diri. Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kali di tahun ini setelah kita dilanda oleh pandemi COVID-19, Jawa Timur mengambil terobosan yang luar biasa, berani melaksanakan Dharma Santi virtual. Ini salah satu bukti keunggulan. Di sini ada Prof. Stantre, ada Prof. London ya, walaupun di Jawa Timur tidak di Inggris begitu. Beliau ada di belakang saya, di depan ya. Ternyata berani mengambil terobosan baru. Jadi ciri keunggulan adalah berani mengambil terobosan baru. Bahkan saya kemarin ditanya, situasi pandemi ini bagaimana Ida? Boleh enggak kita melakukan upacara virtual? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Situasinya tergantung situasional. Tapi Sulingge sudah virtual tiap hari. Ketika Nyurya Swana memuja Gangga di India, kita kan ada di Indonesia. Berarti kita sudah mohon kan beliau hadir. Kan kita tidak ada bicara Bengawan Solo, Brantas untuk Jawa Timur. Pasti Ganggu, Sindu, Saraswati, Suyamuna. Ya. Namun yang jelas di dalam agama ini ruang itu tidak dibatasi. Dimanapun kita berada. Apalagi kita sendiri dalam ajaran agama kita Anda disebut dengan konsep nyawang. Ya, konsep nyawang. Namun ketika ada satu perubahan di dalam perilaku dan tata laku agama selalu menimbulkan dialektika. Ya, saya mengatakan dialektika tidak pertentangan. Upacara kita sekarang menjadi mengalami satu tatanan baru.
Ya, pengabenan yang biasanya besar, orang mengusung usungan tandu di Bali Wadah, sekarang sudah tidak ada lagi. Karena sudah naik kendaraan pickup. Karena social distancing. Saya mungkin 2-3 kali saya melakukan muput pengabenan di Bali, maka semua yang membawa jenazah itu selalu dengan mobil. Ya, maka memang kita diangkat dengan mobil, nanti kita juga akan naik mobil. R3, Rong Telu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kegiatan Dharma Santi yang secara tradisional, konvensional dilaksanakan usai kita melaksanakan Hari Suci Nyepi, ternyata ini dilaksanakan 6 bulan setelahnya, setelah Nyepi. Tapi menurut saya tidak ada kata terlambat, karena sebenarnya kalau secara perhitungan waktu atau kala, Nyepi itu ya paling dekat setelah kita melaksanakan catur berata penyepian. Apa Dharma Santi, mohon maaf ya, Dharma Santi setelah melakukan catur berata penyepian. Jadi Nyepi itu diambil adalah penanggal apisan atau penanggal apisan atau sukle pakse apisan sasih kedase, yaitu tepatnya penanggal yang terdekat dengan tanggal 21 Maret. Sistem perhitungan kala. 21 Maret itu matahari tepat di Khatulistiwa. Khatulistiwa adalah Wiswayana. Makanya barang siapa yang melaksanakan Nyepi, sesungguhnya dia telah melaksanakan ajaran Siwa. Dan saya adalah penganut Siwa yang tidak usah diragukan. Karena belakangan muncul gerakan agama baru, New Age Religion, sebagai salah satu bentuk resistensi. Saya baca bagaimana dinamika kehidupan keagamaan di India. Sebagai sebuah resistensi para misionaris dan sending yang memasuki India, maka ada gerakan ke barat untuk melakukan resistensi. Salah satunya adalah Hakka. Ya, tentu saudara-saudara telah mendengar dan melihat bagaimana diskusi saya tentang itu ketika diselenggarakan oleh Priyambada saya bersama Bendesa Agung Sukahat. Tapi dalam hal menyikapi seperti itu, ya sebagai bangsa kita tidak boleh bertengkar, tetap rukun, tapi sepakat untuk tidak sepakat. Karena bagaimanapun Hindu itu, kalau saya kembali kepada, mohon maaf ini, kembali kepada struktur dan konstruksi agama Hindu harus kita lihat secara utuh. Satu, kita harus melihat spiritnya, ya, spirit Hindu ada di Pancasrada. Kedua, kita harus lihat filosofinya, ada di Tatwa. Ketiga, kita harus ideologinya, ada di Jnana, bagaimana mainstream, software, kemudian kerangka berpikir. Ternyata kita di Hindu tidak sama. Secara besar setelah zaman Purana kita diwarisi Saivagama, Vaisnavagama, Saktagama, dan Samartagama. Di ideologi kita berbeda. Maka ketika ideologi berbeda, tata pikir menjelaskan Pancasrada itu pasti memiliki perspektif yang berbeda. Itu tidak hanya terjadi di agama kita, di saudara-saudara kita, di agama tetangga sebelah juga sama. Bahkan mungkin 70 lebih aliran ada. Hanya kebetulan di Indonesia dia menganut Sunni wal sunnah wal jamaah. Tentu yang lain tidak bisa diterima. Kita jelas siwaistik. Karena siwaistik adalah wiswayana, jalan tengah. Maka jalan tengah kita melaksanakan Nyepi, disitulah dia. Jalan tengah adalah wiswayana atau siwayana. Kemudian 21 September itu kembali di titik nol dia, di Khatulistiwa. Makanya ada sasi kapat dan sasi kedase. Jadi sama-sama ini. Maka rupanya kita kembali ke tengah pada hari ini. Karena barusan tanggal 21 September tetap matahari berada di Khatulistiwa. Kita melaksanakan Dharma Santi, tapi Nyepinya sudah dilewatkan, juga tidak masalah. Kalau saya katakan kita saat ini kita sedang membangun satu sistem peradaban baru, new civilization. Ya, tatanan baru di dalam keberagaman kita. Tentu banyak yang
saya lihat dalam situasi saat ini belum bisa menerima. Ya, Banten diambil yang sederhana, banyak yang ribut. Semua ini. Ketika ada kematian juga banyak yang ribut. Ya, karena tatanan keberagaman kita tidak hanya berhenti di tata pikir, juga menyangkut tata laku, kemudian tata sarana. Tata sarana ini di infrastruktur erat kaitan dengan 6 komponen yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, kala. Ketika kita bicara yantra, kita bicara simbol-simbol. Ya, simbol-simbol ini kebetulan kemarin saya ketemu dengan beberapa saudara-saudara yang memang perkawinan silang di Sulawesi. Ada yang ngambil Bugis, ada yang ngambil Manado, ada yang ngambil Toraja. Bahkan banyak sekali kita sendiri masih dituduh sebagai kaum musyrikin. Karena masih banyak simbol-simbol yang dipergunakan sebagai yang disebut paganisme atau berhala. Tapi saya senyum saja. Tidak satu pun sesungguhnya agama yang tidak luput dari simbol, saya katakan. Karena Tuhan sangatlah gaib, sangat niskala, maka untuk memuja yang gaib memang sangat berat sekali. Maka butuh hal-hal yang bersifat konseptual. Konsep bersifat abstraksi, sementara menjadi konseptual harus dikonkretisasi. Antara dunia nomena pasti nyambung. Bahkan saya singgung ketika bicara tentang lebaran haji yang disebut dengan nyambleh, di balik kita nyembelih, kita nyambleh. Itu tuh korban-korban agama-agama magisme sebenarnya, saya katakan demikian. Maka itu pendekatan saya tidak bersifat tekstual murni, saya lebih menggunakan pendekatan teoantropologi. Nah di sarana ada yantra, ada mantra, ya. Jadi semua agama pasti berdoa, hanya mantra kita sering dipelesetkan menjadi mantra, berarti Pak Dukun yang punya. Pada mantra itu wahyu suci, kemudian yantra, mantra, mudra, ya tarian tangan, muds, sekarang mulai diadopsi. Saya tidak muds begitu. Mudra itu artinya tarian tangan, yang dalam artinya adalah aweh sukering betare, jadi membuat senang Tuhan gitu. Aksara. Aksara adalah huruf, ya, merupakan simbol dari sabda. Saya katakan di saudara-saudara di Muslim pun ada huruf kaligrafi, saya katakan. Kita di Bali dikajang, diulap-ulap dan sebagainya. Apakah di Jawa masih menerapkan itu? Yang jelas pakai kajang jelas. Ketika kematian saya bilang kajang Banjar, saya bilang. Kalau tidak di kajang Banjar mayitnya nggak bisa berangkat ke kuburan. Yantra, mantra, mudra, aksara, mandala. Kita punya sikut, astakosala, astabumi. Mungkin ini saudara di Jawa belum tertib tentang ini, terutama di perumahannya. Ya, kita di Bali mewarisi tentang kosala-kosali, astabumi ini luar biasa. Sehingga karang itu menjadi satu tubuh di wilayah Periak di Pelemahan. Kemudian terakhir adalah kala. Kala adalah waktu. Maka waktu inilah yang akan mengubah kita. Kita mengenal tri semaya kala atita negata watamana. Keberagaman kita sangat ditentukan oleh waktu. Mungkin saudara sekalian sudah menyaksikan bagaimana dialog Bhisma dengan Krishna. Tapi ketika saya mengunggah Krishna di sini bukan saya Hari Krishna kembali. Nah, terus terang sekarang ketika bicara nanti orang takut bicara Krishna dan Bhagavad Gita, tidak ya. Ya. Bagaimana Krishna? Krishna kemudian di Justice bahwa Krishna akan mengubah adat tradisi. Tapi Krishna menjawab, sang waktulah yang mengubah. Maka Dharma Santi dalam situasi COVID karena waktu mengubah harus menjadi virtual. Maka waktu yang mengatur semua. Kelahiran kita, kehidupan kita, kematian kita adalah waktu. Ya. Maka kembali kepada beda nol waktu, titik nol kita diajak. Maka itu ketika kita berbicara masalah Dharma Santi, kita berbicara masalah nyepi, kita tidak mesti harus melihat deskripsi narasinya. Mari kita bawa ke dalam secara internal, bukan eksternal, secara deskripsi filosofi. Bahkan kita tidak lanjuti selain deskripsi filosofi, kita masuk bawa ke dimensi fungsi. Dan terakhir adalah dimensi pemerdekaan diri, ini yang penting. Karena saat ini, ketika kita beragama,
Karena agama kita lebih banyak, mohon maaf kalau saya meminjam dari pendapatnya Clifford Gard, bahwa Bali itu adalah agama teater, negara teater. Agama kita juga agama teater. Setting kita lebih banyak, kita mau manggil kitab-kitab Purana, story religion. Bahkan dewa yang satu diagungkan oleh dewa yang lain dan bersifat eksklusif, itu juga yang terjadi dengan gerakan agama baru. Bahwa dewa ini paling tinggi kedudukannya, yang lain lebih rendah. Kalau saya mengatakan, siapa yang lebih landung, itu yang lebih tinggi. Ya. Jadi ukuran kuantum tidak kualitas. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kita harus siap mengadakan perubahan. Bahasa keren anak muda, kita siap move on. Tapi bapaknya jangan coba move on. Artinya pindah ke lain hati. Tapi benar juga kata Gandhi, agama Hindu harus senantiasa tampil remaja. Ya, tampil remaja, ini yang penting kata Gandhi. Dia harus menjadi hidangan yang siap saji. Tapi bukan McDonaldisasi ini, bukan. Maka ibu-ibu pun harus menjadi hidangan siap saji untuk bapaknya. Karena seorang ibu adalah istri. Istri adalah singkatan istana, suami tempat raja istirahat, itu artinya. Maka kalau tidak siap jadi istana, maka di luar banyak istana siap saji. Wah, maaf nih. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin unggul, kita harus siap beradjustment. Agama Hindu ini. Agama-agama yang sejaman dengan agama Hindu sampun munggah deweyang sudah jadi betaro. Entah di mana negeri antah berantah. Kita masih eksis bisa saat ini, karena kita mengikuti ruang dan waktu ini. Tri Samaya Kala. Bagaimana ajaran Mahesa Tattva di dalam Siwa Siddhanta pada level terbawah menyebutkan Utpati Setiti Perlina, disebut Mahesa Tattva dalam kerangka itu. Nanti naik baru menjadi Sadasiwa, Niskala Sakala, naik baru menjadi Niskala. Di Sakala itu kita kena ruang dan waktu perubahan. Apa yang disebut dengan Trikona, Utpati Setiti Pralina. Artinya apa? Mari kita menciptakan sesuatu yang baru, memang harus dibutuhkan. Ya, kemudian mari kita lestarikan apa yang masih cocok. Selanjutnya, mari kita lina apa yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kita. Maka dengan demikian, agama ini harus disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen. Jadi agama kita sering disebut dengan agama budaya, memang agama harus dibudayakan. Seorang ilmuwan bernama Paul Tillich mengatakan, melalui agama, budaya memperoleh makna. Melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Maka tidak satu pun agama yang luput dari budaya. Maka kalau sekarang kita ada di Jawa Timur, ya mari kita ikuti budaya Jawa Timur. Ya. Ketika kita berada di situasi COVID, kita ikuti budaya COVID. Ya enggak? Ini yang penting, adjustment ini. Padahal mana? Pada tatanan perilaku, pada tatanan sarana kita bisa ubah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita bisa ubah. Tapi pada tatanan ideologi kita, keberagaman kita jangan diubah. Tatanan filosofi bila perlu ditingkatkan kembali. Karena di dalam tatanan filosofi, disitulah sesungguhnya kita memberikan nilai baru pada sebuah kehidupan ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam tatanan filosofi, kita akan menemukan nilai. Kita menemukan value, saudara. Orang yang disebut bernilai apabila dia mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Mulai apa? Tatanan materialnya, wujud material, wujud ideologinya, walaupun gagasan-gagasan barunya, sehingga kita menjadi manusia yang unggul, apa yang menjadi sasaran kita. Kalau kita sudah unggul semua, tidak hanya di tatanan anamaya kosa, pranamaya kosa, dalam konsep kata Upanishad, kemudian pranamaya, mano, wijanyana, bahkan terakhir menjadi Ananda Maya Kosa. Jadi kemajuan itu harus mampu melahirkan kerukunan.
Disebut dengan ananda kebahagiaan. Makanya peace selalu kita diajak membangun divine man, manusia ilahi, manusia dewani. Saudara Islam bilang kembali pada fitrahnya, kalau kita sudah tidak perlu lagi. Karena di dalam diri kita sudah ada Tuhan bersemayam. Ya, maka ubahlah fisik kita menjadi istana, maka Atman menjadi Narayana. Tapi ketika fisik ini menjadi penjara, maka Atman menjadi narapidana. Ini. Maka konsep kemerdekaan ini tubuh kita harus jadikan istana. Maka untuk menjadikan istana, seperti ibu-ibu, ya harus mengubah tatanannya seperti apa. Memberikan nilai. Di dalam ajaran agama ini disebut dengan samkirti. Sam artinya gabungan, kirti di dalam teks Sarasa Musaya dikatakan sebagai kirti ngaranio paleman ring hayu. Paleman ring hayu artinya apa? Senanti memperoleh pujian-pujian yang baik. Maka dengan demikian yang namanya manusia berbudaya sesungguhnya dia telah membangun surgawi di bagi kehidupannya ini. Apa yang dijelaskan dalam Nontar Agastya Parwa? Kalingannya 3 ikang kare hamuara swarga, tape yadnya kerti. Kalau kirti saja sudah mampu membangun surga, membangun swarga, bagaimana dengan sam kirti? Sam itu gabungan. Karma-karma baik digabung Bapak Ibu semua menggabungnya sehingga menjadi satu alunan merdu yang luar biasa. Orang Bali bilang tembangnya tidak beru. Tapi menjadi satu luar biasa. Menjadi orkestra yang sangat menarik. Disinilah kemudian kita membangun apa yang disebut dengan divine society. Masyarakat berketuhanan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Rigveda sam gajaduam sam wadaduam samu menam sijanatam dewa bagam yata purwe sam jenyanam upasate. Sama niwa akoti sama naredaya niwa sama namastu mano yastawa susaha sate. Jadi kita bermusyawarah ibaratkan para dewa. Tapi karena terus terang ketika kita berkehendak Bapak Ibu sekalian, kita self understanding pemahaman ke dalam, konasi kita lebih banyak dilandasi oleh ambisi, disertai dengan emosi, tanpa kognisi, lebih-lebih intuisi. Maka dengan demikian apa yang kita inginkan sebagai sebuah kedamaian, sebagai sebuah santi, hanya slogan belaka, apalagi santi sebagai pemuas nafsu biasa. Maka mohon maaf tidak ada maksud melecehkan, nanti saya lagi dibully nih. Om, Santi, Santi, Santi Om. Luar biasa. Tapi kalau diberubah posisinya, Santi Om, beda artinya. Ya. Bagaimana Thomas? Ya. Itu Santi yang menjajakan dirinya. Bukan kualitas jiwa dan mental. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di sini penting sekali. Di situ ada tapas. Pengendalian diri. Ada yadnya. Yadnya selalu diartikan, saya sering debat di kampus, korban. Loh kok berkorban? Tuhan apa? Kalau kita ini apa korban Tuhan? Tuhan. Kita pada Tuhan tidak berkorban. Tuhan yang berkorban, berarti persembahan. Yaitu sebuah tindakan yang mengandung keikhlasan dan cinta kasih. Itulah yadnya. Jadi ada cinta kasih, love. Ketika kita berbicara masalah cinta, tidak ada dusta di antara kita. Sama dengan ibu-ibu yang rela meninggalkan keluarganya untuk menyatu dengan tamatan hatinya. Kanting utang sangat cucuk. Bahasa Bali nih, ngutang cedok, ngalih kate cedok nih. Ya, karena cinta. Tapi kalau cinta sudah memudar, udah lain. Setiap apa keinginan suaminya, apa keinginan istri, sampaikan sama suaminya. Pak cari ini, cari celeng betekan bahasa Bali. Kalau dulu lagi cinta menawarin lagi. Gimana? Atau sing antar enggak gitu doang. Ya. Maka dengan cinta itu mengalahkan segalanya. Ya. Makanya Tan Akung dalam kisah Lubdake adalah sesungguhnya artinya empu tanpa cinta. Tan artinya tanpa, kung artinya cinta. Empu without love. Maka kota Kelungkung adalah kota cinta, jadi Samarapura. Tutur sebun bangkung, bang artinya merah, kung artinya cinta, artinya tutur asmara membara itu artinya.
Kita pikir bangkung itu induknya kucit. Saya punya geguritan sebun bangkung, ternyata asmara sedang bergulat di situ. Maka dengan demikian Bapak Islam, mari kita bangun kung yang universal. Maka disitulah kan ada kerukunan. Keunggulan kita bangun melalui modal-modal yang ada dalam diri kita. Fisikal kita, mari kita olah. Maka di dalam ajaran agama Hindu, seperti apa yang sering kita disebut ribat agama patram, puspam, palam, toyam, saya berikan sebiji buah, seteguk air, sehelai daun. Tanpa kita memberikan nilai baru, nilai tambah pada persembahan kita, sesungguhnya buah yang mendapatkan karma kita tidak. Maka di Bali mulailah kita rubah menjadi upekara. Upe artinya dekat, kara artinya tangan. Dekat dengan keterampilan tangan. Inilah kemudian dia menjadi satu benda yang bernilai yang disebut dengan samskirti, benda budaya. Di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Maka manusia yang unggul adalah manusia yang berbudaya. Manusia yang berbudaya. Maka nyepi ini, santi ini diajak kita untuk ke dalam. Ya, melihat bagaimana kita mestinya. Hidup ini adalah berproses, semua hadir dari Tuhan. Maka saya katakan dalam buku saya coba baca sitir dari Osho dalam psikologi alam gaib, judulnya memang antik sekali itu. Ketika kelahiran dimulai proses hewani, ada pada diri manusia. Mengapa? Karena ketika lahir, dia hanya kehadiran fisik. Mindnya belum berfungsi. Ketika proses manusia telah menggunakan pikirannya, saat itu proses insani dimulai. Karena dia sudah mulai memilih. Bahkan tidak memilih pun ketika dia sudah memiliki pilihan, adalah juga pilihan. Disitulah dia. Ketika dia sudah memikirkan tentang rohaninya yang memberikan hidup pada dirinya, pada saat itulah proses dewani dimulai. Maka dalam bahasa Sanskrit, danawa, manawa, madawa, dalam ajaran di Bali, ilmu kawisesan, kandopat buta, kandopat rari, kandopat sari, kandopat dewa. Terakhir pasti kita jadi kandepat dewa. Dan semua kita calon-calon dewa yang ini. Ya. Kita calon-calon dewa yang. Ya, bahkan yang dewa nggih. Bahkan yang belum mungah dewa yang pun sering dipanggil dengan Pak Dewa. Tadi saya ketemu dengan Pak Dewa mana ya? Ya, artinya apa? Menjadi manusia yang bersinar. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, membangun kerukunan bahwa ada satu modal yang sama yang disampaikan oleh Mas Pembimas tadi. Kita kembali melihat hakikat. Kita melihat inti. Kita melihat sesuatu yang paling terdalam secara filosofi adalah Atman. Esa mahatma antara daya. Sesungguhnya pada redaya kita ada satu zat yang memberikan kita hidup semua. Dan itu sama. Adwesta sarwabutana metri karuna caewa nirmamo nirham kara sama suka duka kesami. Adwesta, kita tidak usah membenci makhluk ini. Metri karuna caewa, mari kita bersahabat. Mari kita kasih sayang. Nirmamo dirham kara. Hubungan kita, interaksi kita satu sama lain, relasi kita bukan karena kepentingan-kepentingan ego atau kepentingan-kepentingan tingkat rendah, tapi harus didasari oleh kasih sayang. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, apapun posisi kita, terutama yang memegang pada level kesulingihan, sakroksi diri saya sendiri, pada pemangku kasih sayang adalah penting. Ya, maka dengan demikian di tatanan yang baru ini kita harus mengedepankan nilai dan spirit. Kalaupun nanti ada hal-hal yang berubah di tatanan-tatanan sarana, tatanan tata laku, kita harus siap menerimanya. Apalagi situasi COVID, orang meninggal ini banyak sekali menimbulkan polemik. Tidak boleh diinapkan lebih dari 24 jam. Belum lagi tidak bisa nyiramin layon dan sebagainya, bagi saya itu kecil. Karena apa? Kalau kita kembali pada hukum mayawadinya dari ajaran Adwaita Vedanta, bahwa semuanya adalah Tuhan. Ya, kematian pun ada dalam Tuhan, Tuhan pun ada dalam kematian.
Saya sering bilang kesebelan itu enggak boleh orang datang ke pura. Jok saya sering bilang, ketika orang meninggal, Tuna Sangat Tirta, di Mohan Tirta, di Pura Kayangan, di Sangha Pemerajaan, begitu di Ciprati Tirta, saya sering tanya, mayitnya yang suci apa tirtanya yang letah? Bahkan ketika di kuburan sebel katanya, kalau kita juga di kuburan jangan pulang dong. Orang Bali bilang, jangan tungang lantas deweke disemoking kan ya. Adi mulai ada, celemi tangkeh sebel sehingga dia bawa mulai. Tapi mon-mon, cincin permata di sini ditaruh, ternyata enggak dibuang deh. Ya enggak, selaka, bokoran selaka habis bakar. Ginilah kita masih apan manah megawastu ikang beda. Maka alas itu apa yang dikatakan, marilah perluas cakrawala kita dalam kekawin Arjuna Wiwaha dikatakan, wiartakeng ikang japa mantra yan manah kasalimur dening rajah muang tamah, sebanyak apapun mantra yang kita miliki, tidak akan membawa manfaat yang semaksimal mungkin apabila di dalam diri kita masih dikuasai oleh rajah tamah. Maka saripati adalah kesemauan. Wiswayana garis tengah, sekarang berada di garis tengah, di dekat Tulistiwa masih, adalah siwa. Siwa adalah ideologi, siwa adalah dewa sebagai personal dalam sistem Pantheon Siwa Siddhanta. Siwa secara sifat adalah kasih sayang, artinya suka memaafkan, memberikan layanan, memberikan pengharapan. Itulah arti kata siwa. Ya. Bahkan di Bali orang yang melakukan pelayanan disebut dengan sewanam. Orang ketika meminang disebut nyewake, sewake. Itu luar biasa. Maka dari kata saja kita sudah banyak bisa kembangkan menjadi sebuah narasi-narasi filosofi. Untuk apa kita tinggalkan siwaistik kita? Luar biasa. Kalaupun ada tuduhan mengatakan bahwa kita adalah siwaistik adalah kitab-kitab yang bersifat tamasik, siwa pun nanti akan menjadi satwik. Ketika kapan? Hidup randa sampun sering semangan nguncaran. Trimandala ing ring sering kepreng astrekung dua dasa kalat menama soal satwa tamo adi pataye nama. Ong ing ring sering kepreng astrekung dua dasa kalat satwa rajo adi pataye nama surya mandala nama. Ong ing ring kering kepreng astrekung dua dasa kalat satwa adi soma mandala nama swaha. Di dalam siwa ada triguna. Kalau kita tidak ada triguna, kita tidak hidup. Apa kata Waraspati Tattwa? Ketika ketiga modal itu seimbang dalam kehidupan makhluk, maka lahirlah dia jadi manusia. Tapi manusia yang bagus, hendaklah guna satwa menguasai guna rajas dan guna tamas. Kita tidak mesti menghilangkan tamas. Tamas ibaratkan rem, rajas ibaratkan gas. Satwa ibaratkan kendali. Ketika jalan lurus, mari kita tancap gas, tapi kendalinya dipegang. Ya, rajin tidak selalu baik, dinamis tidak selalu baik. Ya bapaknya rajin sekali, tapi bukan rajin ngurusi istrinya, tapi ngurusi istri orang. Kalau bapaknya malas ngurusi istri orang baik. Jangan ngurusi istri orang, malas itu bagus itu. Maka saya katakan tergantung konteksnya, malasnya seperti apa. Malas membicarakan orang, ya malas menjeritain orang, itu bagus itu. Tapi kalau rajin ngurusi orang, kita nggak ngurus diri sendiri jadinya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, disinilah ya, terutama pemegang agama ya, karena terus terang sekarang keberadaan agama mohon maaf ya, justru banyak dinodai oleh tokohnya, oknum. Karena apa? Banyak tokoh-tokoh berjualan agama sebagai barang komoditi untuk survive hidupnya. Apalagi seorang tokoh agama adalah pemilik modal simbolik, parisade dan sebagainya. Maka itu di era saat ini kita telah banyak dipertontonkan oleh tontonan-tontonan yang tidak elok di wilayah agama. Karena sering mengatasnamakan Tuhan. Kemudian memperebutkan juru selamat, bahwa ini yang benar. Maka saya dalam channel Pancatirta, saya sesungguhnya juru selamat kita bukan siapa-siapa tapi diri kita.
Apa niking dadi wang utama juga ya nih mitaning mangkana wenang itu mulung ring awakne saking sangsara maka sedana ikang subekarma. Subekarma ini seperti apa? Saya temukan ada sebuah adagium yang bagus. Dharma raksatah raksitah. Siapa yang melaksanakan dharma akan dijaga oleh dharma. Ikang dharma ingaranan widi. Sesungguhnya dharma itulah takdir bagi diri setiap orang. Maka siapa yang melaksanakan dharma dijaga oleh dharma. Itulah takdirnya. Ya, luwih karma saking widi. Ternyata takdir itu bisa dikalahkan oleh karma. Karma yang bagaimana? Apa nikang karma kabeh kentas kerde tekap ning yadnya. Sesungguhnya semua karma ini akan dikalahkan oleh yadnya. Itu sebuah perbuatan yang penuh cinta kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita masuk pada yadnya yang memanipulasi diri kita. Mohon maaf, saya sampai jam berapa? Masih ada waktu saya? Masih berapa? Masih banyak? Masih banyak, saya akan lanjutkan kalau begitu. Karena tadi saya lupa nanya waktunya. Karena waktu yang mengatur saya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita lakukan yadnya. Yadnya yang baik, jelas tadi dikatakan dalam Agastya Parwa. Kalingannya tiga ikang karyah muara swarga, tape yadnya kerti. Kerti jelas adalah perbuatan mulia. Menjadi samkirti gabungan-gabungan dari perbuatan mulia. Tapa adalah pengendalian diri, tapa ngaryanu maten rio tanwineh ring wisayanya tek waraspati tatwa. Yadnya juga dikatakan di situ di dalam dua teks, karena sekarang mulai dikaburkan bahwa yadnya tidak penting upacara besar. Harus dengan Agni Hotra, memang teksnya seperti itu. Dijelaskan di dalam teks Agastya Parwa, yadnya ngarannya Agni Hotra di kepujan dening Sang Hyang Siwa Geni. Jadi Agni Hotra lah raja daripada yadnya, betul. Bhagavad Gita pun menyatakan demikian. Kemudian Waraspati Tatwa mengatakan yadnya ngarannya menghanakan homa, jadi melakukan hapi homa. Tapi tolong kita jabarkan tek-tek tatwa itu adalah tek-tek tutur, adalah sop bagi seorang yang sudah melakukan tingkat wairagin. Siapa dia? Meragawiku, sulinggih. Karena apa? Sulinggih bersifat wairaga tidak lagi terikat dengan urusan material, mau mati sebentar. Saya pun sebagai sulinggih yang umur saya baru ipersek ini. Kuning ipersekat. Ketika sudah jadi sulinggih orang sudah sama antara hidup dan mati, pati ring sejeroning urip, urip ring sejeroning pati. Maka apa yang harus dikorbankan? Agni Hotra. Tapi Agni Hotra yang dimaksud yang mana? Agni Hotra secara narasi jelas kita akan membuat api unggun. Dalam Arga Surya Sewana kita akan menggunakan dua yang disebut dengan pedupan dan pedipan. Surya kelawaning Chandra ini dia. Dan secara deskripsi filosofi adalah kita membangun jenyana agni. Yasya sama kamarambah. Ya, agni dagda, pandita buddha sama rambah. Jadi di situ dijelaskan barang siapa yang lagi tidak terikat dalam kerjanya dan membakar semua karma dengan api jenyana, itulah disebut dengan pandita buddha. Pandita Buddha tadi tercerahkan. Jadi di sini Agni Hotra bukan hanya sosok api itu saja, tapi api jenyana. Seorang sulinggih ketika akan ngadegang siwa dia sudah melakukan Agni Hotra, pembakaran karma buruk yang disebut dengan dagdig karana. Kemudian menaikkan itu menjadi surya. Makanya kita pun seperti itu. Agni Hotra kita paling bawah apa? Melakukan tetimpuk. Nyitang tetimpuk ya. Api mahma itu, inti bumi. Nanti baru kita nyitang surya di atas. Berarti sor kelawan ini sama. Maka di dalam ajaran tutur kediatmikan, ada maulu ke teben, ada maulu ke ulu. Dalam sistem pediksaan pun seperti itu. Ya. Mengapa harus menjilati jempol banyak di kemarin? Itu di situ ulu. Disebut dengan ulu ning rengsor, ngaran ulu pun. Ada ulu di sini, ada ulu di bawah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kita membangun yadnya ini,
ya sebagai jalan swarga belum mencapai tujuan. Karena swarga baru jalan terang. Karena banyak ya yang terjebak hanya di surga. Ya, apalagi agama kita sering dicap sebagai agama ya penyembah berhala tidak akan sampai di surga karena kapling surganya milik tertentu. Padahal kita ada jalan lepas tujuan yang lebih tinggi moksa, bahkan di atas moksa pun ada sunya. Itu pada Anda sarang di tiang. Swargantu moksantu sunyantu. Kasunyataan, windu, sunya. Ini yang sebenarnya diinginkan. Tanka graite deneng manah muang hindria. Maka konsep nyepi, konsep santi, bagaimana kita diajak untuk menggradasi conditioning mind kita menjadi beyond belief. Niki sebenarnya. Maka pencerahannya ada di situ Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang terlena masih di swarga. Maka sebagai pesan terakhir dan oleh-oleh saya nanti besok pagi saya balik. Saya berikan kisah tentang promosi tentang swarga. Promosi neraka juga ada karena pendeta kan memang begitu. Jualannya surga neraka cuman itu ya. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai di surga saja. Swarga, swar terang, ga jalan, naraka, na artinya tidak, no, ra mulia, ka sifat tidak ada sifat-sifat mulia. Dikisahkan adiknya Siddhartha Gautama kan tidak mau menjadi raja, kemudian diserahkan pada saudari tirinya bernama Ananda. Saya tidak mengambil setting dari Buddha, karena Siddhartha Gautama sebenarnya beragama Hindu, hanya pengikutnya saja yang membuat agama baru. Sama saja dengan gerakan New Age Religion yang baru, pendiri ajaran itu tidak pernah membuat agama, nanti murid-muridnya lah yang menjadikan dia kultus. Adik sang Buddha ini bernama Ananda. Begitu Ananda purna tugas, kemudian dia ingin mengikuti jejak kakaknya menjadi harahat. Ternyata karena kehidupan begitu mewah, sulit sekali untuk menjadi hidup yang sangat sederhana. Tidur tanpa kasur, tanpa kipas angin, tanpa makanan enak, makan hanya sekali sehari. Bagi seorang yang menyekuni jadi yogin, makannya harus sekali. Sekali makan yogin, 2 kali makan bogen penikmat, lebih dari 3 kali makan drogen penyakitan. Makanya saya rutin makan 2 kali sampai di bogen saja. Bila perlu yogen sekali, makan cepok-cepok, semangan cepok, tengahin cepok, sanyo cepok. Tapi tidak. Ya. Akhirnya tidur tanpa kasur, bayangkan seorang raja besar begitu harus meninggalkan kemewahan duniawi, ternyata dia tidak konsen melaksanakan semua itu Bapak Ibu sekalian. Dia cerita pada teman-teman seperguruannya, karena dia nggak berani cerita sama kakak sebagai guru spiritualnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sang teman cerita sama si Buddha, Bante, Adinda yang bernama Ananda tidak kuat menghadapi pertapaan macam begini. Apa penyebabnya? Makan tidak enak, tidak ada dilayani oleh istri yang cantik, ini bermasalah. Ya, istri cantik ini, kalau laki-laki itu tetap merasa kuat, biar 72 umur nih. Ya, syukur, mohon maaf, Pranda, titiang umur 42 ampun mediksa, sekali anom, dumun numpun kedua sulinggeh, bergaul dengan mahasiswa, syukur-syukur mudah tetap ajak makna sesana ampun 14 tiban, ampun mediksa. Okay. Bayangan tentang kenikmatan, harta, tahta, wanita, sulit dilepas. Makanya orang-orang yang jadi pejabat sering Phosphorus syndrome. Ya, makanya Anoman yang menjadi panglima divisi selatan kemudian mengecilkan diri menjadi Kober Anoman yang membuat rontok jembatan yang dibuat oleh Arjuna, nanti kita kisahkan itu. Ya. Akhirnya satu ketika Siddhartha Gautama memanggil adiknya, Nanda, betul kau sulit melupakan istrimu? Betul Bante. Kemudian Siddhartha Gautama menciptakan halusinasi, menciptakan seekor monyet betina yang besar seperti gorila. Adakah serupa ini cantik istrimu? Masa permaisuri dibandingkan dengan seekor monyet? Jelas tidak sama. Penghinaan apa ini Bante?
ternyata kau baru hanya melihat sosok lahiriah. Kau belum menemukan cinta sejatimu dengan hakikat sang dirimu. Maka hari ini akan aku berikan pelajaran yang lebih meningkat. Ayo pejamkan matamu. Mau kemana Bante? Tenang saja, nanti kalau ada perintah buka matamu. Pejam, selang beberapa menit, buka mata, ternyata dia sudah ada di satu daerah yang luar biasa. Apa itu? Swarga. Ternyata kemudian dia dijemput oleh bidadari. Kan begitu bayangan surga, ada 72 bidadari loh. Siddhartha bilang, adakah serupa ini cantik istrimu? Dibandingkan dengan dedari-dedari bidadari itu. Tidak, Bante, jauh lebih cantik. Sudah dilupakan yang cantik di rumah karena ada bidadari baru. Tadi ingat pada istri karena dibandingkan dengan seekor monyet. Nah ini manusia nggak pernah terlalu mengembara dia. Kemudian akhirnya si Ananda diberikan jalan-jalan di surga, diantar oleh bidadari, sampailah dia pada satu tempat dari Indraloka. Sampai di Indraloka ternyata ada istana emas yang serba mewah dan megah, kosong, nggak ada raja di situ. Apa ini namanya bidadari? Ini Indraloka, Paduka. Terus kenapa tidak ada Dewa Indra? Kami sedang menunggu Dewa Indra kami. Siapa dia kalau boleh tahu? Ananda. Ananda siapa? Tuhan. Ketika Tuhan mati, nanti Tuhan jadi Dewa Indra di sini. Bukan hanya itu Tuhan, kami semua ini adalah istri-istri Tuhan. Wih, makanya semangat tentang kematian mulai menggelora. Ya, kunjungan surgawi telah habis, diajak ke Mayapada lagi oleh Siddhartha, oleh kakaknya selaku guru spiritual. Apa yang terjadi? Setiap doanya supaya minta cepat mati. Karena dia akan move on di situ. Beralih pada hati yang lain. Ternyata gelagat ini diketahui oleh Siddhartha. Dalam kurun waktu tertentu, ayo Ananda, kemarin saya sudah kau ajak itu ke surga, sekarang saya mau ajak ke neraka. Pejamkan matamu lagi. Logat Sulawesi saya keluar ini lagi ya. Pejam mata sampai di situ, nah disitulah ada siksaan, dia lihat ada erangan, bahkan dia jumpa pada satu tempat kuali besar, bahasa Bali kawah tamregoh muka, orang di bahasa Jawa disalaku kawah candra di muka, bahasa salah itu kawah tamregoh muka. Tamre itu tembaga, goh muka itu mulut kerbau. Kawah seperti mulut kerbau. Goh muka, goh itu sapi besar. Kok jadi kawah candra di muka, candra itu bulan jadinya. Tamre tembaga. Jambangan ke bahasa Balinya. Di situ kosong. Maka tanya situ, Tuhan, kenapa Tuhan lagi nggak ada pekerjaan, nggak ada yang roh yang disiksa? Kami sedang menunggu calon pesakitan kami. Siapa? Ananda. Ananda siapa? Tuhan. Wah. Katanya itu dapat surga. Setiap pahala karma baiknya pahalanya surga. Tapi karma buruknya neraka. Maka kita tidak bisa dijumlahkan surga dan neraka karma baik. Kemudian terakhir surga abadi, neraka abadi tidak. Panca Pandawa dalam surga Rohana Parwa. Catur Pandawa, neraka. Dharma Wamsa setengah celep kakinya. Kembali jadi surga. Duryudana yang karmanya lebih banyak buruk tetap dapat surga. Tapi akhirnya kembali ke neraka. Akhirnya apa kata Jawa? Saya tidak mau surga, saya tidak mau neraka, saya mau nirwana. Apa nirwana? Tanpa keterikatan. Maka kita melakukan tugas kita dengan swadharma kita. Tidak ada vested interest kepentingan pribadi kita. Sebagai seorang wiku, saya sering mengarahkan umat, sering juga dibantah apalagi di era saat ini. Kita sebagai sulinggih, tokoh umat, pemangku telah mengarahkan umat, ibaratkan kita mengantarkan kuda yang haus ke sungai, masalah mau minum atau tidak, bukan urusan kita. Tapi kita kembali pada swadharma kita.
Karena kita tidak mementingkan hasil, tapi kita harus berkama nanti akan dikalkulasi di akhirat. Tapi mulai jero mangku, Pinandito dimanapun berada, Anda harus begini. Apalagi kita menjual surga, kalau enggak begini, Anda begini. Tuhan aja enggak pernah ngancam kok. Ya, enggak pernah ngancam umatnya. Datanglah engkau dengan kesiapanmu. Jika kau jadi anak-anak, Tuhan akan hadir sebagai ayah dan ibu. Ketika engkau remaja, Tuhan akan hadir sebagai sahabat dan keluarga. Ketika sebagai seorang kau terpelajar, Tuhan hadir akan sebagai ilmu. Tapi ketika kau menganggap semua ini Tuhan, Tuhan pun hadir di segala lini. Ada satu doa yang bagus sebagai akhir dari wacana saya pada malam hari ini. Saya bukan ke India-Indiaan, tapi kebetulan dialeknya India. Karena kita pun harus menggunakan bahasa Sanskerta, ini Sanskerta. Ya, karena kebetulan masih ingat saya, salah satu profesor di UNUD, mahasiswa saya di pasca sarjana S3, tapi profesor pertanian. Saya baru doktor. Beliau nanya, Ida, siapakah sesungguhnya Tuhan yang kita puja? Saya bilang, sudut mana dipakai? Purusha Sukta? Mungkin juga Tuhan tidak tahu. Nasa dia Sukta, begitu dalam kitab Rigveda. Tapi kita buat nyanyian. Tuamewa mata capita, tuamewa bandus casaka, tuamewa widya darawinam, tuamewa sarwa mama dewa. Tuamewa mata capita, tuamewa Tuhan engkau adalah ayah dan ibu kami. Ketika Tuhan kita posisi sebagai ayah dan ibu berarti kita masih anak-anak. Dan semua kita masih anak-anak Tuhan. Maka kita nyungsung betari yang guru. Kita menyebut Tuhan sebagai Ida Sangyang Widi Wasa. Widi tempat bergantung sebagai ayah, Wasa sebagai tempat berpijak kita sebagai ibu. Tuamewa bandus casaka tuamewa. Tuhan adalah bandu keluarga yang hadir bersama kita. Makanya Tuhan juga kita jadikan bagian dari keluarga kita. Buatkan sangga pemerajan, buatkan pelangkiran. Kita dekat. Konsep bakti adalah dekat. Dia menyertai kita dalam profesi kita. Ya, ketika kita jadi tentara, dewanya ini, jadi pedagang, dewanya ini menyertai kita. Bukan Tuhan itu banyak. Kita jadikan sahabat di dalam profesi kita. Yat karosi, yat asnasi, yat jausi, dadasya, tapasya, kurusa, konteat, tadkurwana, madar, penam. Dia hadir dalam setiap aktivitas kita. Tuamewa widya darawinam tuamewa. Beliau adalah hadir sebagai pengetahuan yang memberikan kita pencerahan. Kalau kita memang masuk ke wilayah pencerahan. Tuamewa sarwa mama dewa. Jadi Tuhan semua di mana-mana ada. Hidup Anda sareng ditiang sering memuja Siwa Samuha. Siwa bumi, siwa toyam, siwa teja, samirana, siwas akasa itu utam sada siwon. Tuhan ada di air, di bumi, di sinar, di angin samirana. Jadi Tuhan meresapi semua. Maka dengan demikian, ayo siretan masih ring sarwa buta, perihal kena buta kita. Mari kita kasih kepada sesama makhluk. Karena semua ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ada di dalam ciptaannya. Ciptaan ada di dalam Tuhan. Maka Titiang katakan kematian ada dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kematian. Tetapi etika kita perlu diatur. Maka dengan demikian dalam situasi COVID ini, mari kita perluas cakrawala kita di dalam keberagaman kita. Kita tidak boleh saklek. Sarana kita akan berubah. Tata laku kita akan berubah. Terutama ketika COVID kita tidak akan bisa nyiramin layon. Kita buatkan badan pengawak, kalau memang mau diaben. Kita buatkan bantan nyawa wedana, awak-awakan dari cendana boleh. Dari alang-alang boleh sebagai kusa. Begitu fleksibilitasnya agama kita. Ketika agama memberikan keluasan, kita yang sering menyempitkan agama kita. Sama waktu saja di pembina 10 tahun di Sulawesi, baru bukaan baru, di mana cari don intaran? Di mana cari don delem?
Di mana cari musuh melati untuk nusuk cunguhnya. Di mana cari malam, doa saja dipakai. Saya tidak penting, bahkan saya buat joke untuk pasta gigi, betara, dan yang mati biasanya jajar renggina yang dibakar, kok kuno habis saya bilang. Apa tidak boleh Pepsodent saya bilang. Boremi bisa diganti dengan mangir saya katakan. Jadi apa pakai doa saja, purnam ada purnam idam purnasya purnam adaya purnam ewa awasisate. Itu sudah mewakili dari semua sarana yang ada. Ketika sarana tidak ada, mantralah kita pakai. Tapi selama sarana masih ada, disertai dengan mantra, yantra, mantra, kloplah sebenarnya. Inilah Bapak Ibu sekalian. Maka agama kita sangat fleksibel. Maka hari ini pun fleksibilitas itu dilakukan oleh saudara kita di Jawa Timur, melakukan Dharma Santi secara virtual. Hanya, apa yang nggak boleh? Kawin tidak boleh virtual. Tapi kawin dalam asli ideologi yes, karena kawin itu adalah sam untuk menjadi sauma, sam graha, sam gama, sam mana, sam yoga. Yang penting bukan sanggamanya tapi sam yoganya, spirit yang menyatu, samana ideologi yang menyatu, sanggama fisikal yang menyatu, sam graha rumah yang satu. Sam sam bergabung, pemeliharaan Wisnu, konsep transendensi bukan somah umah biasa, tidak saudara. Maka marilah kita menjadi penghuni rumah-rumah besar ini. Yang disebut dengan Loka Samgraha. Membangun kesejahteraan bersama. Saudara Muslim bilang kemaslahatan bersama. Kita Loka Samgraha. Apapun kondisinya dalam situasi COVID, kita tetap masih bisa eksis. Inilah ciri-ciri manusia unggul. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wasana kata, jika ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf, ampura ide prande, dan wenten manah titiang jagi pacang. Nyujukin kayun duwe, ide adalah sepuh, bagaimanapun usia lebih tua, jauh akan berpengalaman. Karena usia adalah menentukan kematangan. Ya, Nabi Malik sama-sama sampun meragawiku, dumada, semeton Jawa Timur dimanapun berada, para saudara sedulur, seluruh Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia, kebetulan saya bagikan ini, ternyata kita juga dinikmati di Kalimantan Timur. Ya. Betul-betul nanti matahari datang dari Jawa Timur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan di hati. Wasana kata saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om, Loke Samasta Sukinoh Bawantu. Terima kasih.